Kipas Ajaib Guru Perempuan dari Tanah Bugis. Sebuah kisah spiritual dari timur Nusantara yang menggetarkan jiwa. Di salah satu sudut sunyi Tanah Bugis, tersimpan sebuah legenda yang tak tertulis di buku sejarah, namun hidup dalam bisik-bisik lisan para tua-tua adat. Ia bukan sekadar cerita, tetapi cahaya dari masa lalu yang menginspirasi perempuan dan pejuang dakwah masa kini. Adalah seorang guru perempuan bernama Ibu Cinana, seorang ulama perempuan yang hidup di sekitar abad ke-18 di wilayah yang kini dikenal sebagai Sopeng, Sulawesi Selatan. Ia bukan keturunan bangsawan, bukan pula berasal dari pesantren besar. Tapi dari surau kecil yang dibangun dengan bambu dan atap rumbia, ia membesarkan ilmu dan menyalakan obor dakwah yang membakar semangat ratusan santri. Namun yang membuatnya dikenang bukan hanya ilmu, tapi juga kipas bambu kecil yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Kipas itu bukan sembarang kipas. Dalam banyak kisah, ia disebut sebagai kipas ajian, warisan dari gurunya di Tanah Haram, seorang mursyid tua yang wafat di Madinah. Kipas itu hanya diberi kepadanya dengan satu pesan. Gunakan untuk menyejukkan hati, bukan hanya tubuh. Dan kipas ini akan mengayunkan keajaiban jika hati yang memegangnya benar-benar bersih. Kekuatan yang menyejukkan bukan menghancurkan. Dalam banyak kisah, Ibu Cinana dikenal tak pernah marah, tapi kehadirannya selalu membuat para pembuat onar gentar. Konon, jika ada perusuh atau aparat kolonial yang mengganggu pengajian atau menyerbu dusun, cukup dengan satu ayunan kipasnya, suasana menjadi tenang, angin berhembus semilir, dan niat jahat luntur. Suatu ketika, pasukan Belanda yang sedang menyusur ke dalam hutan Sopeng, hendak membubarkan kelompok pengajian yang dipimpinnya. Tapi anehnya, saat mereka mulai mendekat, mereka malah tertidur pulas di bawah pohon rindang, padahal hari itu siang terik. Mereka baru sadar saat azan maghrib berkumandang dari surau, dan Ibu Cinana terlihat mengipasi seorang bayi yang menangis di sudut surau. Kipas yang menolak uang. Pernah seorang penguasa lokal yang bersekutu dengan penjajah datang membawa emas dan kain sutra sebagai bentuk penghormatan dan imbalan agar Ibu Cinana bersedia menjadi penasehat kerajaan. Namun, saat persembahan itu dibuka, kipasnya justru berputar sendiri dan membuat angin berhembus sangat kencang hingga emas dan sutra beterbangan. Orang-orang menyaksikan sendiri betapa kipas itu seperti hidup dan hanya tunduk pada kemurnian niat. Dakwah bukan untuk kemuliaan dunia, ujar Ibu Cinana. Dan kipas ini tak bisa dibeli, sebagaimana iman tak bisa disogok. Keajaiban terakhir di senja usia. Menjelang wafatnya, Ibu Cinana memanggil murid-murid perempuan terdekatnya. Ia meminta agar kipas itu dikubur bersamanya, namun tidak dalam peti jenazah, melainkan ditanam terpisah di bawah pohon asam tua dekat surau. Kelak, katanya, jika angin berhenti berhembus dan suara zikir mulai menghilang dari bumi ini, gali kembali tanah itu. Kipas ini akan menuntunmu untuk menyalakan kembali semangat Islam yang damai. Hingga hari ini, tak ada yang tahu persis di mana letak pohon asam itu. Tapi dalam banyak pengajian dan ceramah perempuan Bugis di pedalaman, kisah tentang kipas ajaib itu terus hidup, dijadikan simbol bahwa kelembutan bukan berarti kelemahan, dan perempuan adalah pelita yang bisa meniupkan cahaya ke seluruh pelosok. Warisan perjuangan sang guru. Kisah Ibu Cinana dan kipas ajaibnya bukan hanya dongeng. Ia adalah simbol kekuatan spiritual, kelembutan yang menghentikan kekerasan, dan dakwah yang tak perlu pedang atau pangkat. Ia menunjukkan bahwa dakwah bisa lahir dari tangan perempuan sederhana, selama hati mereka tulus dan tangannya terulur untuk memberi, bukan menggenggam kekuasaan. Di era modern, semangat ini harus dihidupkan kembali. Bahwa perempuan bisa menjadi penggerak perubahan, bisa menjadi penjaga nilai, bahkan bisa menjadi pemimpin rohani tanpa harus menanggalkan identitasnya sebagai ibu, guru, dan penyejuk umat. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu teruskan cahaya dakwah sang guru perempuan dari Bugis ini. Like tulisan ini. Komentar dengan doa terbaikmu untuk para ulama perempuan Nusantara. Bagikan ke sahabatmu agar mereka pun tahu bahwa sejarah kita penuh cahaya dari tangan-tangan lembut yang kuat.